Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu-ibu warga Aisyah yang dirahmati Allah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tak pilih kasih, tak pandang orang, segala puja dan puji kami sanjungkan. Rahmat, hidayah serta inayahnya kami harapkan dari ridhamu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar demi suksesnya segala cita-cita. Ibu-ibu warga Aisyah yang dirahmati Allah, perkenankan saya menyampaikan tausiah dengan tema wanita sebagai seorang ibu. Ibu-ibu warga Aisyah yang dirahmati Allah, tugas seorang ibu sungguh tugas yang tidak ringan. Tetapi Allah telah menentukan kodrat yang berat itu pundak kita. Agama Islam memandang seorang ibu sebagai sosok yang sangat dimuliakan. Bahkan seorang anak diwajibkan lebih dulu hormat kepada ibu sebelum ayahnya. Maka sangat benar sekali jika Nasidaria mengatakan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, membesarkan, melindungi putra putrimu ibu. Kenapa demikian? Karena di dalam rumah, siapakah yang mempunyai banyak waktu untuk anak? Siapakah yang lebih mempunyai pengaruh terhadap anak? Siapakah yang lebih dekat dengan anak? Tidak lain adalah ibu-ibu mereka. Seorang ibu dapat menjadikan anak-anaknya menjadi orang baik, sebagaimana seorang ibu bisa menjadikan anaknya menjadi seorang yang jahat. Baik dan buruknya anak dapat dipengaruhi oleh baik dan tidaknya seorang ibu yang menjadi panutan bagi anaknya. Ibu-ibu warga Aisyah yang dirahmati Allah, sungguh peran seorang ibu tidak hanya mempersiapkan makanan untuk anaknya saja, tetapi juga merupakan pendidik dalam keluarga. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Ibu-ibu yang saya hormati, anak yang baru lahir ibarat kertas putih, mau dijadikan apa ada di tangan ibu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia melainkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Antara lain yaitu 1. Memberikan pendidikan ketika anak masih berada dalam kandungan atau ketika anak masih berada di alam ruh, yaitu dengan perilaku yang baik, taat kepada Allah, rajin membaca Al-Quran, dan menghindarkan diri
dari perbuatan dosa, serta memperbanyak doa. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Kemudian yang kedua adalah memberikan ASI selama 2 tahun. Tentunya bagi yang ingin menyempurnakan. Kenapa? Karena ASI adalah merupakan makanan yang utama dan sangat besar sekali manfaatnya. Antara lain protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Semua nutrisi ini memiliki peranan penting untuk kecerdasan buah hati. Nutrisi dalam ASI juga dapat berubah sesuai kebutuhan buah hati untuk setiap tahap tumbuh kembangnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang nomor 3 adalah mendidik anak dengan akhlakul karimah. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti luhur. Ibu-ibu warga Aisyah yang dirahmati Allah, akhlakul karimah harus ditanamkan kepada anak sejak dini sebagai pengajaran utama dalam beraktivitas. Karena akhlakul karimah sebagai keyakinan yang selalu tertanam dalam hati bagi anak sepanjang masa. Yang keempat adalah mendidik dengan iman, yaitu menanamkan tauhid dan menjauhkan jangan sampai anaknya menjadi anak yang musyrik kepada Allah. Karena ketika anak-anak di masa kecil telah memiliki keimanan yang kuat, maka akan tertanam dalam otak dan pikirannya dalil-dalil ketauhidan. Maka para perusak, para penyuruh kejahatan tidak akan pernah mampu mempengaruhi otaknya yang sudah matang, dikarenakan pribadinya telah dimasuki keimanan yang kuat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.